Karena nikah itu misteri. Apa yang saya lihat belum tentu sesuai dengan aslinya, ekspektasi saya belum tentu. Yang kedua, boleh jadi ikhtiar saya tidak membuahkan hasil. Nomor 3, jangan-jangan nanti saya diuji oleh Allah lewat pasangan saya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan cinta sejati? Materi kita insya Allah akan kita sampaikan dalam waktu ya kurang lebih 1 jam, mungkin lebih dikit. Judulnya apa? Cinta sejati. Yang saya tuliskan, akankah aku mendapatkan cinta sejati? Sekarang begini Bu, ini insya Allah saya anggap semuanya sudah nikah ya. Kalaupun ada yang belum nikah, ini anggapan ilmu sebelum nanti Anda bakal menikah. Banyak orang mengira pernikahan itu adalah puncaknya cinta sejati. Banyak orang mengira begitu. Wes pokok lek wes rabi, berarti yo itulah cinta sejatiku. Entah istri ataupun suami. Si istri nganggep suaminya, kamulah cinta sejatiku. Si sabar, jangan wow dulu, nanti dulu wownya. Nah, si suami nganggep istrinya apa? Kamulah cinta sejatiku. Jadi pikirannya dia, pokok cinta sejati itu adalah dalam pernikahan. Dan ini tidak 100% salah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, la yura ma bainal mutahabbina atau mutahabbaina mithlun nikah atau mithlan nikah. Tidaklah dilihat ketika ada 2 orang yang saling mencintai yang lebih baik, yang lebih keren, yang lebih indah dibandingkan pernikahan. Berarti cinta yang paling indah itu adalah cinta yang muncul setelah pernikahan. Nah, artinya ketika ada orang menganggap berarti cinta sejatiku yaitu siapa yang menikah denganku. Tidak 100% salah. Tapi hati-hati. Ingat Bu, belum tentu orang yang menjadi suami Anda sekarang dan belum tentu perempuan yang sekarang ini menjadi istri Anda itu cinta sejati Anda. Kenapa belum tentu? Nomor 1, pernikahan itu misteri. Betul apa enggak? Ada enggak dulu sebelum nikah, Masya Allah baik, datang ke rumahnya ketika ta'aruf, bawain brownies, dibawain apa lagi? Dibawain pengalaman ya. Dulu dibawain brownies, belum ada zaman Anda nikah, belum ada. Zaman Anda nikah paling nogosari, sudah kelepon, apalagi. Nah sudah, datang mau ta'aruf, mau datang ke calon mertua, bawain brownies. Datang lagi berikutnya, bawain apa ya, martabak manis. Tapi jangan yang kecut-kecut ya, kita mau rumah tangga ini, yang indah-indah, yang manis-manis. Bawain martabak manis, bawain buah-buahan, bawain parcel segala macam. Karena apa? Itu masih belum nikah. Sekarang lihat Bu, orang yang seperti itu ternyata kejadiannya setelah menikah di luar dugaan. Ternyata setelah nikah watak aslinya kelihatan. Ternyata orangnya kasar. Ternyata orangnya ringan tangan. Ternyata orangnya tidak pengertian. Berarti nikah itu misteri atau bukan? Misteri. Karena apa yang kita lihat dari calon pasangan kita sebelum menikah itu tampak zahir. Sementara kalau sudah menikah sudah tidak ada lagi yang tertutupi. Watak aslinya apa? Kelihatan. Itu nomor 1. Kenapa belum tentu orang yang menikah itu mendapatkan cinta sejati? Karena nomor 1, pernikahan itu memang misteri. Nomor 2, kenapa kok orang yang menikah belum tentu mendapatkan cinta sejatinya? Nomor 2, karena pernikahan kita itu ikhtiar, hasilnya merupakan takdir dari Allah. Anda mau nikah sama siapa? Ikhtiar atau paksaan? Usah pelan-pelan. Ikhtiar atau paksaan? Apa buktinya kalau itu ikhtiar? Apa buktinya? Berdoa, terus istikharah. Terus apa lagi? Misal, nah itu yang saya maksud. Milih itu loh. Misalkan yang datang kepada Anda ada 4 orang laki-laki. Misal, zaman dulu kan enggak kan. Mek situ ikut tok.
Banyak? Sombong. Sudah. Misalkan yang datang laki-lakinya ada 3, ada 4, atau mungkin 2. Anda kan milihnya itu, Bu. Milihnya itu kan ikhtiar dari Anda. Anda yang milih. Dengan apa? Dengan pandangan ketoke kok apian iki. Ketoke kok sopanan iki. Kok kelihatannya ini lebih dewasa. Kok kelihatannya dia lebih bertanggung. Nah, maka awalnya pilihan. Tapi hasil dari pernikahan itu takdirnya siapa? Allah. Paling gampang ginilah. Apakah orang yang berikhtiar pasti berhasil? Belum tentu kan? Nah, dalam rumah tangga kita kan berikhtiar. Cari pasangan yang terbaik. Harapannya mendapatkan cinta yang sejati. Rumah tangganya baik. Anak-anaknya solihin dan solihat. Tapi ingat, ikhtiar Anda tidak pasti mendatangkan hasil seperti yang Anda inginkan. Nomor 2, karena pernikahan itu hasilnya adalah takdir dari Allah. Maka belum tentu siapa yang menikah dengan Anda adalah cinta sejati Anda. Nomor 3, nanti kita bahas terus bagaimana menemukan cinta sejati itu. Nomor 3, kenapa sih orang yang menikah itu belum tentu mendapatkan cinta sejatinya? Nomor 1, karena apa tadi? Misteri. Nomor 2, hasilnya ketetapan takdir dari Allah. Nomor 3, tulis. Karena ada orang yang menikah, Allah jadikan pernikahannya sebagai ujian. Ada apa enggak? Contohnya siapa? Saya. Curhat. Ya Allah, ada apa dengan suamimu? Ada apa, Bu? Enggak ada suaminya. Enggak ada apa-apa. Oh, hati-hati loh, suaminya lihat loh ini. Sudah, karena ibu-ibu sekalian, ada orang yang menikah, ternyata Allah jadikan pernikahan itu untuk dia apa? Ujian. Diuji lewat suami, diuji lewat istri. Nah, maka ketika suami itu ujian, ketika istri itu ujian, berarti dia bukan cinta sejati. Nah, sekarang kita perhatikan baik-baik. Terus, saya jadi takut ini nikah. Karena nikah itu misteri. Apa yang saya lihat belum tentu sesuai dengan aslinya, ekspektasi saya belum tentu. Yang kedua, boleh jadi ikhtiar saya tidak membuahkan hasil. Nomor 3, jangan-jangan nanti saya diuji oleh Allah lewat pasangan saya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan cinta sejati? Nah, ibu-ibu sekalian, perhatikan. Contoh orang yang diuji lewat pasangannya, Siti Asia. Siapa Siti Asia itu? Istrinya Raja Fir'aun. Perempuannya begitu baik. Sampai Allah bangunkan satu rumah di surga di sisinya Allah. Berdampingan dengan Allah. Tapi suaminya siapa? Suami Anda seperti Fir'aun enggak? Enggak. Sudah, berarti Anda lebih beruntung dibandingkan Ibunda Asia. Nah, sekarang Allah uji dia lewat pasangannya. Padahal Siti Asia dengan Fir'aun menikah apa enggak? Nikah. Apakah Siti Asia itu mendapatkan cinta sejatinya pada Fir'aun? Terus pertanyaan, nanti di surga Siti Asia nikah dengan siapa? Bidadara? Astagfirullahaladzim. Tolong Bu ya, setelah Ramadan kebersihan hati dijaga ya. Barusan disampaikan kebersihan hati dijaga. Disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis ada 2 orang perempuan dunia yang nanti di surga oleh Allah dinikahkan dengan Nabi Muhammad. Nomor 1 Siti Asia. Itu nanti Allah akan nikahkan dengan Nabi Muhammad. Berarti istrinya tambah enggak? Alhamdulillah. Nomor 2 siapa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah buah ini. Angkat tangan dulu baru ngomong. Nggak jadi, sudah terlanjur. Wes kedrungu isan, ya. Yang kedua Siti Maryam, karena di dunia nikah apa enggak? Enggak menikah, maka nanti di surga Allah akan nikahkan dia dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menemukan cinta sejati di dalam pernikahan kita? Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Nomor 1, kita perlu yakin betul bahwa pernikahan itu adalah satu-satunya cara yang sah untuk mengikat cinta dan kasih sayang. Satu-satunya hanya dengan apa?
nikah. Orang saling mencintai, cintanya sebesar apapun, wes pokok aku cinta mati sama kamu. Tresnoku mas. Apa bahasa Jawanya? Marang seliramu mas. Iki wes pokok itulah inti, pokok itu daripada bingung ya. Wes pokok ini udah cinta mati sama kamu. Tapi kalau ndak nikah, bisa nggak cinta itu terwujudkan? Ndak. Ya cuma sekedar cinta di dalam apa? Ada bahasa cinta dalam diam. Saya ndak percaya itu. Itu omongannya Ustadz Handi Boni aja itu. Kalau ndak Ustadz Boni, Ustadz Salim Afillah itu ya, di antara dua. Kalau saya ndak pakai begitu-begituan. Cinta dalam diam. Nanti kalau Ustadz Salim datang sampein ya. Atau kalau Ustadz Boni datang bilang kemarin sama Ustadz Rifki dirasani. Nah sudah. Maka begini Bu. Nomor satu, bagaimana kita menemukan cinta yang sejati dalam pernikahan? Kita perlu yakin nikah itu satu-satunya cara untuk menjadikan cinta itu sah di dalam pandangan syariat. Maka tidak ada cinta tanpa pernikahan. Jangan pernah percaya kalau ada orang ngomong cinta sama Anda, tapi kemudian tidak ada ikhtiar untuk nikah. Atau orang cinta sama Anda, tapi orang itu mengatakan, tapi saya sudah punya istri. Ya apa? Itu nampaknya bercanda sama Anda. Dia tidak serius. Karena kalau dia serius mencintai, dia akan mencintai Anda dengan sesuatu yang memungkinkan dia menikahi Anda. Sampai sini paham tidak? Jadi kalau cuma pacaran, kemudian apa? WA-an dengan aku sama kamu kok nyambung ya nyambung sih, nyambung no setan kok ya apa ya. Kalau ngomong sama kamu itu kayak perasaan hati itu kayak nyaman gitu. Iya, yang bikin nyaman siapa? Setan. Nah, maka perhatikan, tidak akan menemukan cinta sejati kalau tidak diikat dengan tali pernikahan. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bu. Ustadz, ada itu cerita di film kapal Titanic itu, terus ada juga kisah Laila. Anda tahu enggak Laila Majnun itu akhirnya nikah apa enggak? Tahu? Enggak tahu ya. Itu jawaban paling aman itu, bagus ya. Laila Majnun sampai Nabi Yusuf dengan siapa? Yang dikisahkan namanya Zulaikha, yang akhirnya pun seperti itu. Itu saling mencintai, Ustadz. Nah, siapa yang nikah? Nah, itu kan versi Anda. Nabi Yusuf nikah. Nah, maka bagaimana Ustadz? Katanya tidak ada cinta tanpa pernikahan. Sekarang begini Bu, bedain mana cinta yang tulus untuk ibadah dan mana cinta yang terbalut oleh hawa nafsu. Kalau cinta yang terbalut oleh hawa nafsu, ya bisa saja. Saya cinta sama kamu. Tapi ketika diajak nikah, nggak usah pakai nikah wis, kan bisa tanpa nikah. Yang penting kan pasangan kita tidak. Itu cinta atau nafsu? Nafsu. Karena kalau orang itu cinta, dia tidak akan merusak. Kalau dia cinta, maka dia tidak akan merusak. Kalau dia merusak, itu namanya bukan cinta, tapi cuma apa? Nafsu. Nah, sementara orang yang berani betul-betul menikah, itu adalah orang yang tidak akan merusak Anda. Berarti dialah orang yang benar-benar serius mengatakan cintanya kepada Anda. Nah, maka poin pertama ini difahami dulu, Bu. Kalau ngomong cinta sejati, tidak mungkin ada tanpa pernikahan. Loh, yang nikah saja bisa rusak enggak? Contoh, laki-lakinya baik, Masya Allah. Perempuannya baik dan ternyata cerai juga. Siapa? Jangan ngomong artis. Artis. Enggak usah. Live loh, ini TV nasional loh ini. Astaga. Tolong kamera, sorot. Nanti biar ketahuan siapa yang ngomong. Enggak ada. Contoh di kalangan sahabat Nabi siapa? Laki-lakinya dijamin surga. Istrinya dijamin surga. Tapi cerai. Siapa? Sahabat Nabi, Ustazah. Sahabat Nabi.
Yang pertama, perempuannya siapa? Putrinya Abu Bakar. Siapa namanya? Asma binti Abi Bakar. Siapa suaminya Asma? Astagfirullah, Ustazah Salimah, Masya Allah. Ini majelis taklim berapa tahun sudah ini? 6 tahun ya. Suaminya Asma tidak tahu. Zubair bin Awam. Nah, Zubair bin Awam ini satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Zubair bin Awam. Kemudian Asma, itu Rasulullah mengatakan apa? Asma ini perempuan yang nanti di surga ikat pinggangnya 2. Berarti Asma bakal masuk surga apa enggak? Masuk surga. Suaminya dijamin masuk surga, istrinya dijamin masuk surga. Ternyata Asma dan Zubair pisah. Asma datang ke rumahnya Abu Bakar setelah sama Zubair dicerai. Nangis Asma. Asma bilang apa? Wahai ayahku Abu Bakar, saya dicerai sama Zubair. Dalam keadaan saya tidak pernah senang sama laki-laki kecuali Zubair. Saya tidak pernah cinta sama laki-laki kecuali kepada Zubair. Dan laki-laki ideal di mataku, ya cuma dia. Tapi sekarang saya diceraikan. Apa kata Abu Bakar? Asma, tidak apa-apa. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, perempuan manapun yang diceraikan oleh suaminya dan dia tidak menikah lagi setelahnya, maka Allah akan kumpulkan kembali kelak di surga. Nah coba, cinta sejati apa enggak? Cinta sejati apa enggak? Awalnya nikah apa enggak? Nikah, walaupun terakhir dia harus bercerai. Nah maka nomor 1 Bu, jangan pernah percaya cinta sejati tanpa pernikahan. Nomor 2, lihat. Nomor 1 sudah. Apa nomor 1? Ustazah, nomor 1 apa? Saya ngotot gini, Anda bilang nomor 1. Masya Allah, kita perlu yakin bahwa satu-satunya cara untuk mengikat cinta dan kasih sayang yang sah adalah dengan menikah. Nomor 2, perhatikan Bu. Akankah aku mendapatkan cinta sejati? Ingat, cinta sejati. Nomor 2, tulis dulu. Ustazah, tulis dulu. Cinta sejati tidak akan muncul kecuali karena Allah dan untuk Allah. Karena Allah dan untuk Allah. Sekarang saya jelaskan begini. Yang nyuruh Anda menikah siapa? Yang menjadikan pernikahan itu syariat, yang itu oleh Allah dinilai sebagai ibadah, itu yang mensyariatkan siapa? La haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu Salimah yang rupawan, elok, dermawan. Dermawan apa enggak? Coba kotaknya dapat berapa tadi? Saya perlu tahu ini. Nah, sudah ibu-ibu. Yang memerintahkan kita untuk menikah siapa? Allah. Apa ayatnya? Banyak sekali. Salah satunya apa? Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Nikahkan orang-orang yang sudah siap nikah di antara kalian. Berarti pernikahan ini perintahnya siapa? Kalau ada orang menikah bukan karena Allah, berarti pernikahannya menyimpang dari apa yang Allah inginkan. Kalau menyimpang dari apa yang Allah inginkan, mungkinkah dia mendapatkan cinta sejati? Tidak mungkin. Karena sudah dari awal menyimpang. Berarti kalau Anda ingin menikah Bu, pasang betul-betul niat. Nikahku ini karena umur yang sudah pantas nikah, atau karena aku dipaksa orang tua, atau karena aku kepencut sama laki-laki yang tampan, kaya Kak Spiro saya. Saya pilot semua ini. Ini zamannya zaman sudah mulai resesi ini. Atau saya kepencut sama laki-laki ganteng, atau karena sekedar eksistensi, mosok wis umure sakmene kok gak nikah. Nah, atau nikah itu betul-betul karena Allah. Nah, maka nomor 1 ini, nikah saya karena siapa, untuk siapa, ini perlu ditanamkan dengan baik agar jangan sampai salah. Saya kasih cerita. Begini Bu.
Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa. Ada cerita keren. Tapi kalau saya ceritain, nanti suami jangan jadikan cerita ini dalil ya. Ini cerita, hanya cerita dan bukan dalil untuk pembenaran kesalahan. Ya, sip. Begini ceritanya. Di zaman yang diceritakan oleh Ibnu Taimiyah, ada laki-laki soleh. Baik, betul. Soleh, ganteng, afif. Afif itu apa? Afif itu pandai menjaga kehormatan. Tidak sembarangan sama perempuan. Nah laki-laki yang soleh ini, Allah takdirkan dapat istri baik juga. Solihah. Walaupun ya gak mesti. Tapi kali ini ceritanya laki-lakinya solih, istrinya solihah. Lihat bu. Kalau nikah itu betul-betul karena Allah. Sudah menikahlah mereka berdua. Si laki-laki kerja di pasar. Punya toko. Setiap azan zuhur, tokonya ditutup, dia ke masjid, pulang dari masjid, dia istirahat siang di rumahnya. Dia istirahat siang di rumahnya. Tiap hari begitu. Pokok azan, tokonya ditutup, dia ke masjid, makan siang di rumah istrinya. Sudah. Itu yang kejadian bertahun-tahun. Suatu hari, ada perempuan datang ke tokonya laki-laki soleh tadi. Perempuan ini cantiknya Masya Allah, kayak ibu-ibu ini. Ya mbok yang perasaan lah. Cantiknya kayak ibu-ibu. Yo gak usah GR. Saya ini kan sekedar basa-basi aja. Sudah. Perempuan tadi ngomong sama laki-laki tersebut. Dibilang apa? Saya ini jatuh cinta sama kamu. Dan saya perempuan tidak menuntut apapun darimu kecuali hanya kamu jadi istri saya, jadi suami saya. Wes ikut tok. Saya tidak nuntut kamu harus menafkahi saya tidak nuntut kamu harus nginep di rumah saya tidak minta kamu harus dikenalkan dengan keluarga saya. Gak usah, pokok satu, kamu jadi suami saya. Si suami bilang, tidak bisa. Saya sudah punya istri. Loh istri saya belum saya mintain izin. Apa kata perempuan tadi? Wis tala, istrimu ndak akan tahu. Wong toh nikah kedua ndak perlu izin dari istri suami, dengar ya, yang di sebelah sana dengar ya. Nikah kedua tidak perlu dapat izin dari istri dengar. Sudah itu dicatat dulu, sudah. Akhirnya si laki-laki ini bimbang dia karena perempuan itu begitu cantik. Dan nampaknya dia tidak nuntut apapun. Singkat cerita, akhirnya ya wes lah kita nikah. Setelah dia nikah bu, apa yang terjadi? Kebiasaannya laki-laki itu berubah. Biasanya zuhur tutup, pulang ke rumah istri. Sekarang zuhur tutup, dia ke masjid, pulang ke rumah istri barunya. Sampai nanti sore, tokonya dibuka lagi sampai menjelang adzan maghrib, baru pulang ke rumah istri pertama. Ya namanya istri pertama kan curiga. Loh biasanya makan siang di rumah. Kok sekarang setelah pulang dari masjid, dia tidak pulang ke rumahku. Karena istrinya curiga, apa yang terjadi? Dikirimkan budaknya, pembantunya dikirim. Coba sih, tuan kamu ini sekarang kalau siang istirahatnya di mana? Di toko kah? Tidur di masjid kah? Atau di tempat yang lain? Dicek pembantunya, jadi ngikutin. Dari kejauhan dilihat setelah sholat zuhur ternyata tuannya pulang ke rumah perempuan. Dicek sama dia perempuan itu siapa. Ditanyakan sama tetangga-tetangganya. Ternyata mereka berdua sudah menikah. Pulanglah budak ini ke rumah siapa? Istri pertama. Dia ngomong, Bu ternyata suami Anda sudah menikah lagi. Dan saya tahu di mana rumah istri keduanya. Apa yang terjadi? Coba lihat. Istrinya bilang, diam. Berarti kalau suami saya tidak memberitahu saya, berarti dia tidak berkenan saya tahu. Maka mulai hari ini tetap pura-pura tidak tahu. Kita hidup seperti biasa. Wes, pokok suami saya datang tidak usah menampakkan wajah curiga. Wes, setiap hari kejadiannya seperti itu. Suaminya maghrib pulang ke masjid, ba'dal isya ke rumah, ya sudah seperti hidup biasa. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Anda kuat tidak kira-kira kalau begitu?
Kalau Anda misalkan itu kejadian sama Anda, diceritani, Bu ternyata suamimu sudah nikah lagi. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Itu rumah istri kedua diapain? Bagus. Dibakar katanya. Ini tadi ceritanya hati yang bersih setelah Ramadan kemana ini? Mana cerita hati yang bersih setelah Ramadan mana? Kok bakar-bakar ini apa ini? Nah sudah. Sampai suatu hari, setelah si istri pertama ini tetap melayani suami seperti biasa. Tidak ada menampakkan wajah curiga, tidak pernah tanya sama suami. Kamu kalau habis zuhur kemana sih kok tidak pernah pulang? Tidak pernah tanya. Dan itulah istri yang, Masya Allah. Yang sukses Ramadannya hatinya bersih. Nah sudah, sampai suatu hari si suami sakit. Dan ini Anda cek di bukunya Ibnu Taimiyah. Itu ditulis sama Ibnu Taimiyah. Ini bukan dongeng Ustadz Rifki Ja'far Thalib, bukan. Ibnu Taimiyah yang nulis. Sudah, suatu hari suaminya sakit. Yang menjadikan suami itu tidak bisa keluar rumah. Tokonya ditutup, dia tidak bisa keluar rumah. Dan kemudian apa? Dan nampaknya si suami ini penyakitnya semakin hari semakin parah. Di rumah istri yang pertama. Istri yang pertama bingung, ngomong sama pembantunya, gimana ya? Istri keduanya diberitahu enggak? Karena nanti kesian dia nunggu suaminya. Coba lihat Bu. Saya cerita serius Anda, wow. Enggak usah sok heran. Ini bukan untuk dibikin takjub tapi untuk dipraktekkan. Nah sudah, apa yang terjadi? Bingung dia, ngomong sama, diberitahu ndak ya? Tapi kalau ndak diberitahu kesian nanti dia nunggu. Kemana suamiku kok ndak pernah pulang? Dalam keadaan tokonya sudah tutup. Tapi kalau kita beritahu, nanti istrinya kesini menjenguk suaminya. Nanti suami jadi tahu kalau saya sudah tahu dia nikah lagi. Padahal dia ndak mau beritahu. Ya apa ya? Akhirnya pembantunya bilang, sudahlah ndak usah diberitahu. Kita rawat saja dengan baik, nanti kalau sembuh biar dia kembali kepada istri yang kedua. Lihat kerelaan hati istri pertama. Ya ini loh yang pintu surga yang kudambakan ya ini loh. Kan ada film waktu itu judulnya apa? Surga yang tak ku harapkan apa inginkan. Film zaman apa itu? Sudah 8 tahun atau 9 tahun yang lalu. Anda lihat tak film itu? Lihat. Surga yang tak ku rindukan. Lihat. Bagus filmnya. Apa ceritanya apa? Sudah? Begini Bu, akhirnya sampai terakhir istri keduanya tidak diberitahu. Sampai si suami meninggal. Si suami apa? Meninggal. Setelah suami meninggal, hari suami meninggal, istri pertama bagi waris. Ayo dibagi waris. Karena suami saya punya istri nomor 2, maka warisnya bukan cuma untukku dan anak-anakku. Tapi ada yang berhak menerima waris yang lain. Dipanggil tukang bagi waris, dibagi. Setelah selesai, pembantunya disuruh ngirim warisan ke istri kedua. Bilang sama istri kedua, mohon maaf, selama ini suaminya tidak datang karena suaminya sakit. Dan hari ini suaminya meninggal dan ini jatah warisan untuk dia. Berangkat pembantu, berangkat sampai rumah istri kedua. Diketuk pintunya, pembantunya ngomong, ini tuan saya namanya Fulan bin Fulan dan ternyata dia juga suami kamu sakit selama beberapa waktu sampai dia tidak bisa datang. Maka saya mohon maaf, permintaan maaf dari istri pertama tidak memberitahu karena suami nampaknya tidak senang kalau kami tahu. Nah sekarang ini hari ini dia meninggal, ini harta waris untuk kamu. Apa kata istri kedua? Kirim salam buat istri pertama. Dan ngomong sama dia, suaminya sudah menceraikan saya beberapa hari sebelum dia sakit. Karena dia sudah merasa fisiknya sakit, dia merasa lemah, tidak bisa lagi datang ke rumahku. Maka daripada terjadi kezoliman, dia zolim sama aku, maka dia menceraikanku. Maka ini warisannya saya kembalikan karena saya tidak berhak, karena saya sudah diceraikan. Ini loh Bu, nikah karena Allah dan untuk Allah. Lihat istri pertamanya. Kalau ngomong secara dalil, yo dizolimi. Lo mosok kok nikahnya diem.
dalam keadaan si istri begitu baiknya. Nah, tapi karena itu nikahnya karena Allah, dia ngerti bahwa ini pernikahan merupakan syariatnya Allah. Dia faham dia nikah ini betul-betul bukan sekedar mengabdi untuk suami, tapi mengabdi di hadapan Allah. Maka dia mendapatkan cinta sejatinya sampai suaminya meninggal. Tidak pernah si istri pertama nyakitin suaminya dengan omongannya. Cinta sejati apa enggak? Nggak pernah nyakitin suami. Opo rabi maneh. Mata keranjang wong lanang mripate gak ketok ndelok wong wedok ayu. Hah. Apa? Gak ro bojo di omah, gak tau ngalih jaga no omah, jaga no anak, jaga no kesetiaan. Lah kok kon rabi? Nggak ada omongan itu. Nah, inilah cinta sejati. Berarti yang kedua, pastikan nikah Anda karena Allah. Nikah karena Allah itu berarti apa, Bu? Tidak ada alasan lain kecuali alasannya untuk beribadah kepada Allah. Baru itu cinta sejati. Dan untuk Allah, untuk artinya apa? Kalau karena, berarti faktor yang menjadikan Anda menikah, faktornya siapa? Ustadz sudah telat. Dulu saya nikah niatannya bukan itu. Bisa diperbaiki mulai sekarang. Niatkan betul-betul saya nikah untuk menjalankan syariat Allah. Nomor dua, untuk Allah. Apa artinya untuk Allah? Pengabdian Anda kepada suami, pengabdian suami kepada istri, itu bukan karena suami, bukan karena istri. Tapi karena siapa? Itu namanya untuk Allah. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, Bu, bisa enggak muncul cinta sejati? Karena apa? Karena Allah, yaitu kan judulnya nikahnya karena Allah dan untuk Allah. Sekarang nikah yang karena Allah dan nikah yang untuk Allah, kenapa bisa memunculkan cinta sejati? Kenapa? Mendapatkan ridho dari Allah, satu. Terus wes biar tidak lama-lama, gini. Nanti Anda jawabnya ngawur-ngawur ngiro-ngiro ya, sementara ini waktunya sudah. Nah, begini. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala firmankan, innalladzina amanu. Nabi. HP-nya siapa itu? Disebutkan dalam Al-Quran, innalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Panjenengan beriman enggak? Beriman. Suami panjenengan beriman enggak? Beriman. Satu dapat. Wa amilus solihati. Dan mereka melakukan amal soleh. Panjenengan beramal soleh enggak? Amal solih, majelis taklim termasuk amal solih. Suami panjenengan melakukan amal solih enggak? Melakukan, karena apa? Bekerja untuk menghidupi keluarga itu termasuk amal solih. Maka dua-duanya dapat. Iman dapat, amal soleh juga dapat. Apa yang Allah berikan untuk mereka? Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maka Allah akan memberikan untuk mereka yang namanya wudda. Wudda itu apa? Mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta yang tulus dari dalam hati. Itulah mawaddah. Nah, itulah yang namanya cinta sejati. Berarti poin kedua, Bu, bismillah. Yakini aku nikah karena Allah. Aku menjaga kehormatanku dari laki-laki lain karena Allah. Si suami menundukkan pandangan dari pandangan yang haram karena Allah. Bukan sekedar karena suami, bukan sekedar karena istri. Nomor 3. Bagaimana sih supaya saya betul-betul dalam pernikahan ini mendapatkan cinta sejati? Sekarang begini, Bu. Harus punya ilmu. Cinta sejati itu kalau tidak ada ilmu itu cinta monyet. Cinta apa? Itu cuma main-main lah. Kalau tidak ada ilmu main-main. Contoh begini. Harus punya apa? Ilmu. Maka dalam Sahih Bukhari itu ada bab ilmu sebelum ngomong dan amal. Jadi berilmu sebelum berbicara dan beramal. Harus punya apa dulu? Ilmu. Angkat tangan, jujur tidak apa-apa. Ini bukan ngenyek, bukan untuk menghina, bukan bercanda. Tapi saya mau tahu serius. Angkat tangan dulu yang sebelum nikah pernah belajar tentang pernikahan. Yang sebelum nikah itu masuk kelas atau minimal baca buku atau minimal mendengarkan bagaimana sih nikah itu apa sih? Suami itu haknya apa? Istri itu kewajibannya apa? Angkat tangan. 1,
Ya lumayan ada. Penataran P4. Loh, enggak. Ya, selain KUA, selain yang betul-betul dari inisiatif Anda. Ikut? Ikut? Enggak. Angkat tangan lagi yang ikut. Ikut ya. Acaranya apa ya? Panjenengan yang pakai masker. Acaranya apa waktu itu? Baca buku. Baca buku pernikahan atau dengerin ceramah pernikahan? Mendengarkan tema ceramah tentang, ya lumayan, sip. Yang lainnya enggak. Sekarang yang lainnya, Anda dulu nikah berarti modalnya apa? Jatuh cinta. Cinta itu sampai sekarang masih ada? Ya ngomongnya masih. Tapi jero hati yang bumbuan. Nah sudah. Sekarang Bu. Nomor 3, mendapatkan cinta sejati itu perlu yang namanya ilmu. Bagaimana ilmu ini bisa menghiasi rumah tangga ketika rumah tangga itu terjadi masalah. Sekarang lihat, rumah tangga yang didasari ilmu dan rumah tangga yang tidak didasari ilmu pasti berbeda. Pasti apa? Berbeda. Contoh rumah tangganya Nabi Muhammad. Ada masalah enggak? Ada. Ada rumah tangga Nabi Muhammad bukan berarti tanpa masalah. Ada masalah. Tapi karena Nabi Muhammad punya ilmu, karena istrinya dididik dengan ilmu, maka masalah itu selesai dengan mudah. Contoh masalah yang pertama. Ibu-ibu pernah dengar enggak cerita? Ibunda Aisyah itu membentak dalam tanda kutip kepada Nabi Muhammad. Pernah dengar? Jadi begini ceritanya. Dalam hadis yang sahih, suatu hari Nabi Muhammad dengan Ibunda Aisyah itu ada masalah. Sampai Ibunda Aisyah nampaknya kehilangan kesabaran. Apa yang terjadi? Rafi'atun sautiha indan Nabi. Sampai Ibunda Aisyah itu teriak. Kalau bahasa kita mungkin nyentak. Nyentak itu bahasa Indonesianya apa? Membentak Nabi Muhammad. Pas Ibunda Aisyah seperti itu, pas Abu Bakar itu di depan pintu rumahnya Ibunda Aisyah. Maka Abu Bakar dengar, loh ini anak saya kok kurang ajar sama suaminya. Sementara suaminya dia bukan cuma suami. Suaminya dia seorang nabi dan rasul yang harus dihormati. Akhirnya Abu Bakar tanpa ketuk pintu lagi itu masuk ke rumahnya Rasulullah. Terus Ibunda Aisyah sama Abu Bakar mau dipukul. Mau diapain? Mau dipukul. Karena kata Abu Bakar ini kurang ajar sama suami. Tidak boleh istri itu apapun yang terjadi kurang ajar kepada suami. Tidak boleh. Akhirnya sama Rasulullah tangannya Abu Bakar dipegang. Terus Rasulullah bilang apa? Abu Bakar, kamu datang ke rumahku bukan untuk marah-marah sama istriku. Dibelain tidak istrinya? Padahal barusan istrinya ngapain? Membentak Nabi Muhammad. Tapi dibela. Kalau kamu datang Abu Bakar hanya untuk membentak istriku, memarahi istriku, memukul istriku, maka mendingan kamu apa? Keluar. Mendingan kamu pulang. Akhirnya Abu Bakar keluar. Ketika Abu Bakar keluar, Nabi Muhammad ngomong apa sama Ibunda Aisyah? Aisyah, sudah ya, kesalahanku yang bikin kamu marah tadi sudah tak tebus. Tebusannya apa? Kamu tak bela di depan ayahmu. Coba ndak tak bela, kamu bakal dipukul, kamu bakal dimarahi. Maka sekarang kita apa? 0-0. Sudah, saya salah dan kamu sudah saya bela. Coba lihat, kalau rumah tangga ada ilmunya. Masya Allah kan? Ada masalah tapi terselesaikan apa enggak? Selesai. Ibunda Aisyah cemburu ketika Ibunda Sofiyah ngirim makanan. Dan Ibunda Sofiyah itu cantik, kaya, pinter masak. Lengkap apa enggak? Ada di sini. Coba kalau ada namanya distorkan. Cantik, kaya, pinter masak. Ketika Rasulullah di rumahnya Ibunda Aisyah, Ibunda Sofiyah ngirim makanan lewat pembantunya. Dikirimi makanan, Ibunda Aisyah mikir, mentang-mentang saya ndak bisa, bukan ndak bisa masak, ya ndak sepandai Ibunda Sofiyah lah. Dalam sejarahnya kan punya keahlian masing-masing. Sudah, maka piring isi makanan diapain Bu? Tahu kan ceritanya? Dan itu Rasulullah di depan para sahabat itu dipermalukan dalam tanda kutip. Kalau itu kejadian sama suami Anda, suami ada tamu, tamunya Pak Camat, Pak RT, Pak RW, ada bakal kunjungan bupati ke rumah Anda. Terus asistennya bupati sudah datang. Pas ada pembantu ngirim makanan di talam, ternyata sama Anda makanannya
dipecahin, dibuangin. Kira-kira istri Anda ngapain saat itu? Apa yang dilakukan suami Anda? Suami Anda kira-kira ngapain? Nah, kan marah kan? Rasulullah enggak. Ketika itu terjadi, Rasulullah tahu ini istriku salah. Dan kalau dia dipermalukan di hadapan sahabatku, yang malu ya aku sendiri. Karena dianggap aku tidak bisa mendidik istri. Maka sama Rasulullah dibela. Pembelaannya bagaimana? Gharat ummukum. Satu kalimat dan masalah selesai. Tadi ibu kalian cemburu. Wes itu toh. Rasulullah ngomong sama para sahabat, ibu kalian barusan cemburu. Dan Rasulullah mengatakan dia cemburu itu kan sifatnya perempuan. Maka kalau sampai dia cemburu akhirnya memecahkan seperti ini, itu wajar. Sudah, jangan dibikin masalah besar. Selesai. Makanannya dikumpulkan, piringnya kemudian sama Rasulullah disuruh ganti piring yang baru, para sahabat disuruh makan. Dan Rasulullah masuk ke dalam rumah, tidak lama setelah itu terdengar suara ibunda Aisyah tertawa. Berarti dimarahin atau dijak guyon. Itu kalau masalah terjadi pada rumah tangga yang ada ilmu. Contoh yang lain. Rasulullah pulang sholat subuh. Datang ke masing-masing istrinya. Tanya, ada makanan enggak? Jawabannya, enggak ada. Datang ke yang berikutnya, ada makanan enggak? Enggak ada. Sampai semua istrinya didatengin, ternyata semuanya sedang tidak punya makanan. Masalah atau bukan? Masalah. Tapi kalau itu terjadi pada suami yang berilmu dan istri yang berilmu yang memunculkan cinta yang sejati, gak ngamuan. Rasulullah bilang apa terakhirnya? Kalau ndak ada makanan, berarti saya apa? Idzan inni shaim. Kalau gitu saya puasa. Sebaliknya, pernah Rasulullah dari subuh niat puasa sunnah. Ternyata masuk ke rumah istrinya menjelang zuhur, istrinya masak. Istrinya apa? Masak. Nyenengin istri. Rasulullah bilang apa? Tadi saya niat puasa. Tapi karena saya lihat di rumah kamu ternyata ada masakan, maka saya tidak jadi puasa. Ayo kita makan. Seneng gak istrinya? Nah itu kalau punya coba kalau istri terlanjur masak, suami bilang poso. So mukanya itu muka sing rodok-rodok. Agak kecut-kecut ya apa gitu. Mas, iki mas, aku mang masak kesenenganmu mas. Masya Allah, golek bahannya wangel lu mas, nang pasar mang aduh masya Allah, pasare becek kudanan. Iki lo mas wis dadi poso. Kira-kira ya apa istri? Ya normalnya istri terasa apa? Nah maka kalau suaminya punya ilmu bu, suaminya akan bilang apa? Oh ya sudah, saya makan. Padahal tadi saya niat puasa. Dapat pahala puasa enggak? Dapat karena niatnya oleh Allah sudah dicatat. Dan dapat enggak pahala nyenengin istri? Dapat, maka dapat pahala double. Nyenengin istri dapat pahala, puasanya juga dapat pahala. Maka nomor 3, tidak akan menemukan cinta sejati kalau tidak punya ilmu. Bagaimana menghadapi istri yang marah, bagaimana menghadapi istri yang cemburu, bagaimana menghadapi suami yang sedang puber kedua. Suami-suami Anda ini sedang puber kedua loh, hati-hati loh. Mulai kelihatan genitnya enggak? Kalau keluar, sudah. Oh sudah lewat. Ya ketiga berarti. Hati-hati. Bagaimana menghadapi suami yang mulai genit di luar sana. Bagaimana menghadapi suami yang sensitif. Itu semuanya perlu ilmu. Kalau ada ilmunya, maka akan muncul yang namanya cinta sejati. Nomor 4. Nomor 1, ingat tidak ada cinta sejati tanpa pernikahan. Nomor 2, harus niatannya betul-betul karena Allah dan untuk Allah. Maka Allah yang akan memasukkan ke dalam rumah tangga itu cinta. Nomor 3, tidak ada rumah tangga yang memunculkan cinta sejati tanpa ilmu. Maka bu, tetap golek ilmu, cari ilmu. Suami sesibuk apapun bilang, mas yo mbok sepisan-sepisan ngaji, yo sekali-sekali datang ke majelis taklim. Kalau mentok ndak bisa, bukalah di YouTube, dengerin ceramahnya tentang rumah tangga, insya Allah enak. Maka sampai kemudian beberapa waktu terakhir ini bu, mulai banyak apa? Family camp. Family camp itu apa? Camping rumah tangga. Nah nanti insya Allah ibu-ibu Salimah kita undang. Bikin camping khusus suami, istri, anak. Nanti di
family camp itu dikembalikan kenangan-kenangan indah di awal menikah, kenangan-kenangan indah ketika pertama kali ketemu pasangan, ya apa deg-degannya di malam Jumat Kliwon. Jadi itu semuanya nanti dikembalikan supaya apa? Ketika pulang itu rasanya seperti manten baru lagi, masalah-masalah selesai gitu. Nah, maka sekarang ini banyak yang namanya family camp. Nomor 4, tulis. Perlunya takwa di dalam rumah tangga untuk memunculkan cinta yang sejati. Perlunya apa? Takwa. Takwa itu apa, Bu? Perlunya takwa untuk memunculkan cinta yang sejati. Takwa itu apa, Bu? Takwa itu paling gampang. Takwa itu yang paling mudah menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari apa-apa yang menjadi larangan. Itu diperlukan dalam rumah tangga supaya muncul cinta sejati. Sekarang saya mau tanya, gak usah basa-basi, gak usah ngomong sing ngelantur. Apa urusannya takwa kok sampai takwa itu bisa bikin cinta sejati? Saya tanya, Bu, suami Anda yang sekarang ganteng, gede, dukur, keker, sehat walafiat, bakal tua apa enggak? Bakal tua kan? Kalau sudah tua, peot, untune, ompong, ngomong, diranjang sudah tidak Kenapa? Sudah. Pokok ndak seperti zaman masih muda dulu. Dan perempuan sama. Para suami, istri Anda yang sekarang Masya Allah ini, nanti tuanya bakal pipis di celana, nyekel sotil, gak kuat roto, ngambilin kopi nanti tumpah. Kalau itu, Bu, tidak didasari dengan takwa, maka cintanya akan pudar. Cintanya akan apa? Pudar. Nah, sekarang apa kaitannya takwa dengan cinta sejati, Bu? Perhatikan. Di dalam Al-Quran dikatakan Al-akhilla. Al-akhilla itu artinya orang yang di dunia mereka saling mencintai. Bahkan khalil itu bukan cinta biasa, cinta mati. Itu namanya apa? Al-khalil. Jadi al-akhilla, orang yang di dunia ini saling mencintai. Suami dan istri, orang tua dengan anak, anak kepada orang tua yang saling mencintai. Ba'duhum al-akhillau yauma idzin, nanti di hari kiamat, ba'duhum li ba'dhin adu. Maka yang satu dengan yang lain akan menjadi apa? Musuh. Akan menjadi musuh. Antara suami dan istri yang dulu di dunia saling mencintai. Tidur kalau tidak didampingi tidak bisa tidur. Makan kalau tidak bersama tidak terasa enak. Keluar rumah kalau tidak bareng tidak terasa nyaman. Tapi nanti di hari kiamat Allah katakan apa? Ba'dhuhum li ba'dhin adu. Maka mereka akan saling apa? Memusuhi. Illa kecuali yang dunia saling cinta, di akhirat pun mereka saling cinta. Kecuali siapa? Al-muttaqin. Orang yang saling melandasi cinta mereka karena takwa kepada Allah. Nah, berarti begini, Bu. Ketika suami Anda melakukan pelanggaran, misalkan suami sudah azan subuh, tapi suami tidak kunjung bangun. Anda bangunin tidak? Anda bangunin tidak? Anda bangunin? Kalau suami marah ya apa? Ya sudah, biarin. Sakarepmu neraka-neraka, bapak, mlebu neraka. Aku kok di surga rabi saliyane sampean. Wis donya gak iso dibelani. Ya apa? Begini, Bu. Ketika suami melakukan pelanggaran, jangan dibiarkan. Karena membiarkan suami melakukan pelanggaran itu namanya tidak membangun cinta dengan takwa. Karena salah satu makna takwa itu adalah bersama-sama membangun ibadah di dalam rumah tangga. Ketika istri keluar rumah tidak pakai jilbab, suami didiami, suami mendiamkan, itu bukan takwa. Maka cintanya dia bukan cinta abadi.
Maka ada seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Tidur di waktu malam. Padahal si suami ini ahli ibadah. Cuma si suami ini karena siang harinya begitu capek, maka malamnya dia terlelap sampai tidak bangun untuk sholat tahajud. Si istrinya langsung bangunin begini. Istrinya bilang begini. Wahai suamiku, perjalanan akhirat itu perjalanan yang sangat panjang. Dan nanti suamiku, tidak ada yang bisa menolong dirimu, tidak ada yang bisa menolong aku, kecuali ibadah kita kepada Allah. Terus suaminya bilang apa? Maka suamiku, ayo, aku kepingin ketemu kamu lagi nanti di surga. Dan kalaupun aku nanti jatuh di neraka, aku kepingin kamu yang nyelamatin aku dari panasnya api neraka. Sama istrinya dibacain, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Langsung suaminya apa? Tiba-tiba suami itu cekekal. Cekekal itu apa? Secara seketika tiba-tiba langsung semangat untuk sholat tahajud. Kenapa? Inilah rumah tangga yang dipenuhi takwa, Bu. Maka cintanya itu bukan cinta sekedar di dunia, tapi cinta yang menjadikan aku ndak sampai hati kalau nanti kamu masuk neraka. Aku tidak sampai hati kalau sampai nanti kamu diazab sama Allah. Maka itulah kenapa seorang ibu akan rela membangunkan anaknya sholat subuh walaupun anaknya ngantuk. Kenapa? Nak, karena aku cinta sama kamu, nak. Jangan sampai nanti kamu masuk neraka gara-gara ndak aku bangunkan sholat subuh. Nah, maka ada hadisnya. Ibu-ibu tahu ndak? Suami istri yang oleh Allah dirahmati. Siapa mereka? Suami istri yang tidur malam. Kemudian kalau suaminya dulu yang bangun, kemudian suaminya sholat tahajud 2 rakaat, kemudian istrinya diapain? Dibangun. Tahu enggak hadisnya? Rahimallahu mra'an qama minal lail fasalla wa aiqadha zaujatahu fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Allah akan merahmati seorang suami yang suami itu bangun di waktu malam, kemudian sholat tahajud. Setelah dia sholat tahajud, istrinya dibangunkan. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikkan apa? Air di wajahnya. Itulah suami yang dirahmati oleh Allah. Kemudian mereka berdua sholat tahajud bareng. Dan sebaliknya, rahimallahu mra'atan. Allah akan merahmati seorang perempuan. Siapa perempuan itu? Qamat minal lail. Bangun di waktu malam. Fasolat, kemudian dia solat. Setelah dia selesai solat, wa aiqadat zaujaha, dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya tidak mau bangun, nadhahat fi wajhihil ma, dia percikkan air ke wajah suaminya. Akhirnya mereka berdua solat tahajud bareng. Itulah kenapa sunnahnya suami istri kalau mau mulai malam pertama melakukan apa dulu? Sholat berjamaah 2 rakaat. Supaya apa? Yang pertama dilihat suami dari istrinya sholat. Yang pertama dilihat istri dari suaminya adalah sholat. Maka yang keempat, jadikan rumah tangga kita penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Maka rumah tangga kita akan memunculkan cinta yang sejati. Terakhir yang kelima. Nomor 1 apa? Nomor 1, pernikahan mutlak untuk mendapatkan cinta yang sejati. Nomor 2, cintanya karena Allah. Nomor 3, harus diisi rumah tangganya dengan ilmu. Nomor 4, masukkan takwa ke dalam rumah tangga. Pokok ibadah apapun harus ada di dalam rumah tangga. Suami dijak ngaji, istri dijak sholat, suami diingatkan untuk puasa sunnah, dibangunkan sholat tahajud bareng. Kalau tidak percaya, cobaan nanti malam. Rasakan tahajud bareng suami. Besok paginya beda rumah tangga. Terakhir yang kelima. Apa yang insya Allah akan mendatangkan cinta sejati dalam rumah tangga kita? Apa yang akan mendatangkan cinta sejati di dalam rumah tangga ini? Ingat, Bu. Jadikan rumah tangga kita anak tangga menuju surga. Nanti saya jelaskan. Jadikan rumah tangga adalah anak tangga untuk menuju
syurga. Berarti begini Bu, ini ada tahapannya, tidak sembarangan. Kalau mau suami atau istri yang betul-betul akan menjadi tangga kita untuk masuk ke dalam syurga, maka dari awal milihnya yang benar. Dari awal milihnya yang benar. Oh, pantas ndak orang ini menjadi nahkoda saya untuk berlabuh di syurga. Si suami juga gitu, pantas ndak perempuan ini yang akan mengantarkan rumah tanggaku untuk sama-sama masuk ke dalam syurga. Diawali dengan milih dulu, milihnya yang pas. Milihnya yang landasannya ilmu, milihnya karena ibadah, karena Allah. Itu nomor satu. Jadi kalau mau menjadikan rumah tangga ini anak tangga untuk menuju syurga, diawali dari milih siapa? Milih pasangan. Nah sekarang begini. Ketika rumah tangga itu rumah tangga yang akan memasukkan kita ke dalam syurga, Anda tulis surat At-Tur, surat At-Tur. Surat apa Bu? At-Tur. Ayat berapa? Anda tulis kalau saya tidak salah 21 sampai 26 atau 28. 21 sampai berapa? 26 atau 28. Seingat saya 28. Dalam surah At-Tur tadi Bu, inilah rumah tangga yang betul-betul menjadi anak tangga menuju syurga. Apa itu? Ketika nanti di hari kiamat, Allah memasukkan orang-orang ke dalam syurga, maka Allah akan kumpulkan orang tua bersama suami dan istrinya, kemudian anak-anaknya itu dimasukkan ke dalam syurga yang bareng, ke dalam syurga yang sama. Kalau anaknya syurganya lebih tinggi, orang tuanya keangkat. Kalau orang tua surganya lebih tinggi, anaknya yang keangkat. Kalau suami surganya lebih tinggi, istrinya keangkat. Kalau istri surganya lebih tinggi, suami juga keangkat. Walhasil pokok mereka di surga itu apa? Bareng. Dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bareng-bareng. Kemudian ketika di surga tadi, mereka itu fa'aqbala ba'duhum ala ba'dhin yatasa'alun. Mereka kemudian duduk bareng depan, kemudian mereka saling apa? Bercerita dan saling bertanya. Ketika masa-masa mereka waktu di dunia. Kenapa mereka bisa seperti itu? Ayatnya mengatakan karena mereka waktu di dunia betul-betul merasa takut kepada Allah kalau rumah tangga ini tidak sesuai dengan aturannya Allah. Nah, maka perasaan takut di dalam rumah tangga, jangan sampai rumah tangga saya mengantarkan saya ke neraka. Rumah tangga ini harus mengantarkan saya masuk ke dalam syurga. Sampai ada hadis seorang anak yang tidak mau masuk syurga karena nunggu orang tuanya. Allah katakan, tidak bisa, bapak dan ibumu belum pantas masuk syurga. Anaknya bilang apa? Wis tidak ya Allah. Kalau bapak ibu saya belum pantas, biarkan saya di sini. Saya tidak mau masuk karena saya mau nunggu siapa? Orang tua saya. Apa terakhir dalam tanda petik? Allah ngalah. Allah bilang apa? Malaikat, carikan bapaknya, carikan ibunya, masukkan bareng-bareng ke dalam syurga. Kenapa? Karena waktu di dunia dia betul-betul mengharapkan rumah tangga ini adalah anak tanggaku untuk masuk syurga. Berarti bagaimana rumah tangga anak tangga syurga? Rumah tangga yang akan menjadikan anak tangga syurga. Nomor 1 tulis. Poin kelima ada beberapa poin. Nomor 1. Kan tadi nomor 5. Jadikan rumah tangga kita anak tangga yang mengantarkan kita menuju syurga. Nomor 1. Tidak boleh ada kemaksiatan dalam rumah tangga. Tidak boleh ada kemaksiatan di dalam rumah tangga. Ini penting. Karena maksiat itu dampaknya besar. Menghilangkan cinta dan kasih sayang. Menghilangkan rasa hormat istri kepada suami. Ada seorang salaf, itu ketika pulang ke rumah, tiba-tiba istrinya cemberut. Padahal setiap hari istrinya baik. Terus salaf itu ngomong sama teman-temannya, inni la'asaitu rabbi fawajadtu atharaha fi zaujati wa dabbati. Dia cerita sama teman-temannya, aku ini sempat maksiat kepada Allah. Dan Allah bayar kontan kemaksiatan itu dengan cara apa? Akhlaknya istriku berubah kepadaku. Maka hati-hati. Suami yang sebelumnya begitu setia akan berubah kalau istri melakukan kemaksiatan. Anak yang begitu nurut sama orang tuanya, nurutnya anak akan berkurang kalau tiba-tiba orang tuanya melakukan apa?
kemaksiatan. Nah, itulah kenapa kesolihan di dalam rumah tangga ini penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Maka poin pertama, jangan biarkan ada kemaksiatan di dalam rumah. Angkat tangan yang kalau di rumah masih nonton dangdut di TV. Banyak. Dangdut maksiat atau bukan? Belum tentu ya. Dangdut ya apa bu? Dangdut itu masuk maksiat atau bukan? Hah? Nah makanya yang nyanyi pakai pakaian seksi, lagunya juga lagu yang kurang pantas, mengundang syahwat, berarti maksiat. Berarti kalau itu Anda anggap maksiat, tidak boleh ada musik dangdut di rumah saya. Tidak boleh ada YouTube yang buka perempuan buka aurat. Nah kemudian lagi, kalau suami ada tamu, ternyata tamunya suami itu di rumah, itu ngomongnya jorok. Itu maksiat atau bukan? Maka istri ingetin suami, mas, jangan loh mas, temenmu tadi tak dengerin ceritanya jelek. Nanti di rumah tangga kita ada maksiat mas. Nanti rumah tangga kita tidak akan mengantarkan kita masuk. Itu perlu. Istri ketika arisan di rumah, ternyata teman-teman arisannya ketika di rumah cerita nih gosip. Ngerasani iki, ngerasani iku. Artis ini yang kemarin suka makan bakso sambil live Instagram. Aduh, mbak, caos dong mbak. Sekarang ditinggal sama suaminya. Siapa artisnya itu? Kok tahu? Kok tahu? Tahu juga ada? Tahu? Enggak tahu? Artis yang itu loh, yang kalau makan bakso itu di live Instagram, pedes. Siapa maneh? Sopo maneh kalau bukan itu ya. Nah, ternyata si teman-temannya istri tadi isinya apa? Gosip. Maka suami ingetin, Dek, kemarin kamu arisan. Kok katanya anak-anak temenmu itu cerita tentang gosip artis. Tolong ya Dek, itu maksiat. Nanti rumah tangga kita rusak. Kita tidak akan dapat cinta sejati kalau seperti itu Dek. Nah maka nomor 1, jangan biarkan di rumah ada kemaksiatan. Nomor 2, jadikan sebagian ibadah kita ada di rumah. Lakukan ibadah di rumah. Maka itulah syariatnya kalau sholat sunnah, itu sunnahnya dilakukan di mana? Di rumah. Nabi Muhammad semua sholat sunnahnya di rumah. Kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Qobliyah, Ba'diyah di rumah. Sholat qobliyah fajar, qobliyah subuh di rumah. Sholat duha sesekali Rasul lakukan di rumah. Sholat tahajud di mana? Di rumah. Bacaan Al-Qur'annya Nabi Muhammad paling banyak di rumah. Istri-istrinya Nabi Muhammad semua sholatnya di rumah. Karena kalau rumah itu dipakai ibadah, rumah itu akan adem, setannya pergi. Kalau setannya pergi, hati apa? Tenang, tidak ada bisikan janda sebelah, tidak ada. Tidak ada bisikan duda keren, tidak ada. Maka kenapa? Karena setannya sudah pergi. Maka banyak-banyak lakukan ibadah di dalam rumah. Baca Al-Quran yang sering. Sholat sunnah lakukan di rumah. Bahkan kalau perlu bu, datangkan majelis taklim di rumah kita. Bisa tidak sesekali misalkan, majelis taklim ini saya minta diadakan di rumah saya. Karena itu termasuk bentuk ibadah. Terakhir, nomor 3, bagaimana menjadikan rumah tangga itu anak tangga surga, agar kemudian rumah tangga kita memunculkan cinta yang abadi. Undang orang-orang soleh untuk datang ke rumah kita. Nomor 3 apa? Undang orang-orang soleh untuk datang kemana? Ke rumah kita. Undang orang soleh. Pulang Jumatan, diundang, ayo 10 orang makan siang di rumah saya. Kalau masakannya terbatas. Ini kan orang pulang Jumatan kan orang-orang baik. Ajak makan siang di rumah kita. Atau kemudian anak kita mondok. Undang teman-temannya. Ayo nak, nanti temanmu kan pulang liburan. Nah nanti diundang sehari ke rumah. Makan bersama di rumah. Kalau perlu diundang sak pengasuh kamarnya. Ayo pengasuh kamarnya anak saya, ini syukuran di rumah. Bikin nasi apalah, nasi liwet, nasi kebuli, nasi mandi, sapi guling. Pokok sing enak-enak. Supaya apa?
keberkahannya orang soleh itu masuk ke dalam rumah. Nah, itulah kenapa di zaman salaf ada seorang ibu nasehatin anak perempuannya, jangan masukkan teman yang buruk ke rumahmu. Kenapa? Karena keburukan teman yang jelek tadi itu tertinggal di rumahmu. Jadi hati-hati kalau berteman. Nanti kalau ada teman jelek masuk ke rumah kita, jeleknya itu pengaruh sama rumah tangga kita. Terpengaruh untuk kebaikan rumah tangga. Maka itulah ibu-ibu sekalian, 5 hal yang insya Allah akan menjadikan cinta kita di dunia menjadi cinta sejati. Dan menjadikan rumah tangga kita insya Allah menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala.